Selamat datang di channel Mr. English. Pada chapter ke-7 materi Cross-Cultural Understanding ini, kita akan mengeksplorasi sebuah topik yang bernama The Concepts of Social Relation, konsep hubungan sosial. Hubungan sosial atau interaksi sosial adalah hubungan antara dua orang atau lebih. Hubungan sosial didefinisikan dalam simbol-simbol. Misalkan, simbol ibu yang mendefinisikan relasi antara seorang anak dengan yang melahirkannya. Simbol guru merupakan simbolisasi seseorang yang mengajarkan sesuatu terhadap orang yang diajarinya. Businessman merupakan simbolisasi untuk pelaku usaha terhadap pengguna bisnisnya. Begitu pula dengan paman, pembicara, pengemudi, dan lain-lain. Mereka adalah simbolisasi yang mendefinisikan pola-pola hubungan sosial tertentu dari seseorang terhadap orang-orang lain di sekitarnya. Nah, simbolisasi-simbolisasi ini membedakan manusia dengan makhluk-makhluk lainnya di muka bumi ini, sehingga manusia memiliki keistimewaannya tersendiri. Simbolisasi-simbolisasi ini adalah faktor pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya. Ada 3 tipe relasi hubungan. Yang pertama adalah hubungan individu dengan individu lain, yang biasanya terbangun dengan sapaan, jabat tangan, obrolan, dan lain-lain. Yang kedua adalah hubungan individu dengan grup. Misalnya, guru sebagai seorang individu berinteraksi dengan sekelompok siswa. Contoh lain, YouTuber, seorang individu yang melakukan proses interaksi sosial jarak jauh dengan viewers atau subscribers-nya, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah relasi antara grup dengan grup. Misalnya, pertandingan sepak bola yang mempertemukan dua grup pemain yang berbeda. Contoh yang lain, misalkan teater yang mempertemukan sekelompok pemain teater dan sekelompok penonton teater. Yang ketiga, contohnya misalkan kepanitiaan webinar kolaboratif yang mungkin mempertemukan sekelompok panitia dari satu institusi dengan institusi yang lainnya. Kemudian, pola relasi seseorang dengan yang lainnya dapat dikelompokkan berdasarkan seberapa dekat atau jauh jarak fisik antar orang tersebut. Dan ini telah dikaji oleh seorang pakar bernama Edward T. Hall yang menemukan teori bernama proxemics, yaitu studi yang mempelajari tentang rentang-rentang jarak yang terbentuk dari sebuah proses interaksi. Secara lengkap, proxemics ini bisa diilustrasikan sebagai berikut. Jadi garis ini menunjukkan keterkaitan antara jarak dan pola relasi antar manusia. Edward membagi jarak ke dalam 4 klasifikasi, yaitu pada klasifikasi jarak 0 sampai 45 cm, kemudian 46 cm sampai 1,2 meter, 1,3 meter sampai 3,7 meter, 3,8 meter sampai 7,6 meter atau lebih. Interaksi pada rentang 0 sampai 45 cm ini disebut sebagai intimate relations atau relasi intim yang ditandai dengan pelukan, sentuhan, dan bisikan. Contoh pola relasi intimate adalah relasi antara seorang ibu dengan bayinya dan juga relasi antara seorang suami dan istrinya. Interaksi pada rentang 46 cm sampai 1,2 meter disebut sebagai personal relation atau relasi personal. Relasi ini biasanya terjadi antar saudara atau teman baik yang terbilang sangat dekat, tapi ada batasan kontak fisik yang tidak seintim seperti pola yang pertama. Yang ketiga, ada social relation atau relasi sosial yang biasanya terjalin antar orang yang dikenal namun tidak ada kedekatan khusus.
biasanya dengan jarak interaksi antara 1,3 sampai 3,7 meter. Misalnya saja, antara guru dengan siswa, tetangga yang interaksinya hanya saling sapa saja, mahasiswa dengan satpam kampus misalnya, dan sebagainya. Namun perlu diingat bahwa ada pengecualian untuk pola yang satu ini, di mana kadang-kadang ada pergeseran pola dari social relation menjadi personal relation. Misalnya saja pada kasus tetangga tadi, misal seiring berjalannya waktu, mereka menjadi tetangga yang dekat secara emosional. Misalnya mereka menjadi saling membantu, saling berkunjung, bahkan sampai melakukan kegiatan outing bersama, misalnya belanja bareng dan sebagainya. Berarti mereka telah menggeser pola relasi sosial mereka menuju ke relasi personal. Karena kedekatan mereka lebih intens sebagaimana dekatnya saudara atau teman dekat. Begitu pula yang terjadi antara mahasiswa dan satpam kampus. Pada suatu titik, bisa bergeser ke pola personal apabila mereka memiliki interaksi yang lebih dekat dibanding antara satpam dan mahasiswa lainnya. Pola terjauh dengan jarak interaksi 3,8 sampai 7,6 meter ini disebut sebagai public relation atau relasi publik. Biasanya dijumpai pada situasi-situasi ceramah umum. Misalnya, seorang pimpinan demonstrasi yang berbicara dengan pengeras suara dari jarak yang cukup jauh dari masa demonstrasi. Atau tokoh politik yang menyampaikan pidatonya kepada para pendukungnya dalam sebuah kunjungan daerah. Atau ada situasi daring seperti ini, misalkan antara guru dan dosen dengan siswa atau mahasiswa yang mengadakan kelas online via aplikasi online seperti Zoom, Google Meet, dan sebagainya. So, kita bisa mengatakan bahwa kemajuan teknologi juga sedikit memperluas cakupan jarak pada pola terakhir ini, yang memungkinkan proses interaksi terjadi dari jarak yang bahkan lebih jauh dari batas maksimal sebelumnya, yaitu 7,6 meter tadi. Bentuk-bentuk relasi sosial. Relasi sosial bisa terjalin secara positif ataupun negatif. Relasi sosial yang sehat dibangun dengan integritas, persatuan, dan sesuai dengan tatanan sosial. Sementara relasi yang tak sehat ditandai dengan konflik-konflik, perlawanan, dan ketidakstabilan sosial. Pola relasi yang sehat ini dinamakan associative relation, sementara yang tidak sehat dinamai dissociative relation. Lalu, apa sajakah wujud-wujud dari dua jenis relasi ini? Bentuk pertama dari associative relation adalah kooperasi, di mana orang-orang yang saling membantu untuk mencapai sebuah target yang sama. Kedua adalah akulturasi, di mana orang-orang sangat welcome dengan datangnya sebuah budaya baru tanpa mengurangi atau mengganti budaya yang telah ada sebelumnya. Yang ketiga, asimilasi, di mana proses interaksi sosial berorientasi pada peleburan perbedaan budaya, demi terciptanya budaya bersama yang bisa dijalani bersama-sama sehingga lebih fokus pada kesamaan dibanding perbedaan. Bentuk yang keempat adalah adaptasi, di mana setiap orang berproses untuk menyesuaikan diri pada sebuah lingkungan baru, sehingga bisa berinteraksi dengan baik dan terhindar dari kesalahpahaman dan konflik-konflik. Sementara itu, dissociative relation sering terwujud dalam bentuk kompetisi, di mana orang-orangnya saling berkompetisi dalam mencapai sebuah tujuan yang sama, bukannya saling membantu. Yang kedua adalah kontroversi, sebagai akibat dari kompetisi tadi dan juga perselisihan yang timbul dari kompetisi tersebut. Bentuk dissociative yang paling parah adalah terjadinya disagreement atau dispute atau pertentangan, yang akibatnya tidak hanya berdampak pada ketidakharmonisan internal dan ketidakstabilan kerjasama, tapi juga bisa merugikan bagi orang lain yang tidak terlibat secara langsung
di pertentangan tersebut. Terima kasih telah menyimak materi social relation. Tadi kita telah berkenalan dengan 3 bentuk associative dan 4 bentuk dissociative relation, kan? Nah, sekarang pilihlah satu dari 7 bentuk relasi tersebut. Kemudian, berikan contoh kasusnya yang dapat ditemukan di kehidupan nyata. Contoh ini bisa diambil dari pengalaman pribadimu, orang-orang terdekatmu, atau yang kamu dapat dari media massa. Jelaskan juga apa dampak dari kasus tersebut terhadap situasi relasi sosial dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Silahkan di-share di kolom komentar. Thank you and see you next time.